semuanya, kenalin namaku Faradila. Sekarang aku lagi ada di Pura Pakualaman Yogyakarta. Pasti banyak dong dari teman-teman yang penasaran dengan Pura Pakualaman Yogyakarta. Tenang, sekarang aku mau ajakin kalian semua buat jalan-jalan ke dalam. Let's go! Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dari sekian banyak kerajaan yang ada di Nusantara sejak zaman dulu. Kerajaan-kerajaan itu banyak yang sudah hilang di telan waktu. Ada pula beberapa yang masih eksis hingga hari ini meskipun sudah tidak memiliki kekuatan ekonomi dan politik karena bergabung dengan Republik Indonesia. Dua di antaranya berada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Keduanya merupakan generasi penerus Kesultanan Mataram, bersama dengan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kadipaten Mangkunegaran. Di antara keempatnya, Kadipaten Pakualaman adalah yang termuda. Kadipaten Pakualaman terbentuk pada tanggal 17 Maret 1813. Nah Gusti, saya mau nanya nih, kira-kira bagaimana sih sejarah terbentuknya Pakualaman? Pakualaman ini didirikan berdasarkan kontrak politik dengan waktu itu pemerintahannya bukan Belanda tapi Inggris. Ya, jadi antara Pangeran Notokusumo dengan Gubernur Jenderalnya waktu itu Raffles. Terbentuknya atau lakukannya kontrak politik ini tidak lepas dari usaha juga dari patih di keraton yang ingin memisahkan antara Pangeran Notokusumo, di mana di dalam keraton itu Pangeran Notokusumo adalah sebagai Pangeran Mardika, sedangkan Pangeran Notokusumo sendiri itu adalah putra dari HB1. Ya. Dengan yang bertahta waktu itu adalah HB2, Pangeran Notokusumo itu masih bersaudara, sehingga hubungannya dekat sekali. Dan sesuai pesan dari HB1 sebelum wafat itu bahwa saling koordinasi, saling bantu-membantu dalam pelaksanaan keseharian atau tugas-tugas di Keraton Yogyakarta. Ini menyebabkan posisi patih dalem itu agak berkurang kekuasaannya, maka patih dalem bekerja sama dengan pemerintah kolonial waktu itu Inggris. Karena Belanda kalah kan masuk Inggris, itu dibuat perjanjian atau kontrak politik dan Pangeran Notokusumo dinobatkan atau diperbolehkan menjabat dengan gelar KGPAA Pakualam pertama. Kenapa sih kok didirikan kerajaan baru yang letaknya tuh berdekatan dengan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat? Strateginya pemerintah kolonial ya, sedangkan sebetulnya kerajaan baru sih bukan, karena adipati itu levelnya ada di bawah sultan. Jadi dalam kontrak politik itu adalah tahunnya adalah 1811 ya. 1811 kontrak politiknya itu mulai 1811. Iya. Sedangkan keratonnya atau kadipaten ini itu ya mulai setahun kemudian baru beliau membuat tempat. Bagaimana arsitektur dari Pura Pakualaman ini? Apakah mungkin ada campuran dari budaya lain? Arsitekturnya itu masih lama, yaitu bentuk pendopo, ya,
Hanya sekarang ini yang saat ini masih ada, itu sudah ada inovasi, karena pada waktu tahun 1864 itu ada gempa bumi yang dahsyat, tapi karena belum ada skala Richter, jadi belum tercatat ya, hanya di situ ditulisnya gempa bumi yang besar atau lindu gede. Banyak yang rusak, sehingga ada usaha untuk membangun kembali. Nah, dalam membangun kembali ini, di situ ada teknologi-teknologi baru yang dimasukkan. Contohnya bangsal. Bangsal ini soko guru sudah tidak ada di tengah-tengah bangsal. Soko guru ditempatkan di tempat yang semula, ya. Terus terdapat bangsal yang cukup besar. Ini. Demikian juga bentuk gapuro. Gapuro ini juga sudah beda dengan waktu awalnya. Banyak bangunan-bangunan ini. Terus sewaktu Kanjeng Gusti Pakualam ke-7, di mana permaisuri itu berasal dari Surakarta, yaitu putra Pakubuwono ke-10. Nah, ini dari ide Pakubuwono ke-10 yang sering datang ke Pakualaman, baik itu menengok putrinya atau menengok cucu-cucunya, beliau menghendaki suatu bangunan yang beda, yaitu di Purworejo. Bangunannya kalau menurut ahli-ahli itu sedikit bergaya Spanyol. Itu ada di sebelah timur bangsal Sewotomo. Seni dan budaya berkembang dengan semarak di Pakualaman. Kesenian yang ada di Pakualaman sangat terpengaruh oleh kesenian dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Meskipun terpengaruh dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, kesenian di Pakualaman memiliki ciri khas tersendiri. Apa saja sih kesenian yang berkembang di Pakualaman ini? Jadi kesenian di Pakualaman ini itu mulai dari PA kedua. Beliau itu sangat-sangat tertarik dengan kesenian, sehingga ada beksan-beksan, ciptaan beksan-beksan, karawitan, ya. Beksan-beksan? Ya, beksan tarian. Oh, tarian. Ya. Jadi setelah itu setiap yang jemeneng, ya, sampai sekarang pun yang ke-10 ini pun kita melaksanakan, ya. Ada beksan-beksan yang diciptakan pada masa beliau-beliau bertahta. Itu untuk tarian. Sedangkan yang sudah pakem, misalnya saja upacara-upacara adat, itu kita tidak mengalami perubahan-perubahan. Jadi begini, ini justru mungkin hanya diketahui oleh kurang ya, sudah dikatakan. Masalah misalnya ketoprak. Jadi ketoprak itu dengan format pendapan itu mulai dari Pakualam ke-7, di mana waktu itu beliau melangsungkan pernikahan, itu hiburannya atau atraksi pertunjukannya adalah ketoprak. Sehingga waktu itu ketopraknya seperti apa? Nah, mulai dari situ adalah istilah dengan ketoprak pendapan. Ya, ini kaitannya dengan seni dan budaya. Juga tarian beksan. Jadi beksan ini ada yang masyarakat melihat bahwa Pakualaman ini beksannya gaya Surakarta.
tapi tidak 100%. Karena ya memang ada apa ya? Kulturasi ya, kulturasi. Karena itu tadi beliau datang ke sini waktunya lama sekali sehingga beksan-beksan yang dibawa yang dari Surakarta itu ada kulturasi di Pakualaman ya. Jadi setting ketoprak dengan kalau zaman dulu kan ketoprak itu ya seperti omong-omong begini, belum pakai pakaian, belum pakai ya. Jadi seperti omong-omong begini, dan karena settingnya setting di pendopo, jadi di pendopo itu terus bagaimana? Ya di pendopo mereka kalau yang perannya sebagai yang berkuasa ya dia duduk di kursi, sedangkan yang lain ada duduk di bawah. Di Pakualaman, bukan hanya kesenian yang maju, bidang ekonomi pun mendapatkan perhatian yang tak kalah besar. Ada beberapa kegiatan ekonomi di Pakualaman, salah satunya adalah usaha pabrik gula. Ya, zaman dulu pemerintah kolonial itu karena mungkin rempah-rempah yang ada di wilayah Yogyakarta itu tidak begitu banyak. Pemerintah kolonial pindah bukan rempah lagi tetapi gula. Jadi kalau yang dipunyai Pakualaman itu hanya ada 3 buah, tapi jumlah pabrik gula di Yogyakarta itu ada 18 buah. Yang terbanyak ada di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Yang di Kulon Progo karena ada di tanah atau wilayahnya Pakualaman itu ada 3 buah, yaitu ada di Galur, Lendah, dan Bendungan. Masa revolusi, pabrik-pabrik gula ini dihancurkan oleh laskar rakyat. Ini karena laskar ini kan mencari Belanda, jadi Belandanya sehingga tidak bisa ngumpet lah katakan itu di dalam pabrik itu, sehingga pabriknya rusak semuanya. Tinggal sekarang ada satu, yaitu Madukismo, di mana Madukismo itu mulai dibangun tahun 1955. Madukismo itu pabrik baru ya. Oh, justru pabrik baru. Iya. Tadi saya sampaikan tahun 1955 dibangun. Oh iya. Ya. Kalau yang 18 itu hilang sama sekali. Revolusi. Ya, tinggal puing lah kasaran gitu. Pada abad ke-20, Pakualaman mengembangkan bidang seni dan budaya. Sebagai generasi penerus Mataram, kesenian yang dilestarikan oleh Pakualaman tentu merupakan kesenian otentik khas tanah Jawa. Pada perjalanannya, Pakualaman memberi nafas tersendiri sebagai ciri khas kesenian yang terus dilestarikan. Ciri khas yang membuat kesenian dan kebudayaan dari Pakualaman memiliki warna tersendiri. Halo Pak Sastro. Adila. Oke, Ini jadi yang namanya olahraga jemparingan, ya panahan tradisional. Manfaatnya olahraga ini tuh apa sih Pak? Oh banyak banget, tapi yang paling tidak itu dengan memanah itu kita bisa menstimulus beberapa aspek. Misalnya pertama aspek motorik. Aspek motorik ini itu yang berhubungan dengan koordinasi gerak tubuh, keseimbangan antara lain kekuatan tangan menarik busur dan mengatur keseimbangan tubuh. Ya. Yang kemudian yang kedua itu aspek emosi. Nah, aspek emosi ini bagaimana kemampuan merasa dan mengelola perasaan. Contoh konkretnya adalah jika memanah disertai dengan letupan emosi, ya mangkel, marah, itu biasanya nggak tepat sasaran. Ya. Ketiga, aspek kognitif, yaitu berhubungan dengan kemampuan berpikir. Ya. Sebagai contoh, misalnya kekurang tepatan memanah, itu harus berpikir cepat, dievaluasi. Kemudian agar bidikan selanjutnya tepat sasaran. Ada yang keempat lagi, karakter.
karakter. Nah ini karakter itu berhubungan dengan watak dan budi pekerti. Luar biasa banget. Wah sih Dalam luar. satu olahraga seolah-olah kita mempelajari kehidupan. Bener banget ya. Kalau saya lihat-lihat, ini kayaknya alatnya sama nggak sih Pak dengan alat-alat olahraga panah yang lain? Atau jangan-jangan beda nih Pak? Peralatannya apa aja Pak? Ini panahan tradisional, jadi memang khusus untuk jemparingan itu peralatannya dari busur panah, busur panah, kemudian anak panah sendiri, kemudian kalau busurnya itu setinggi badan, setinggi badan, ya, handmade. Ya, ada bahan bambu dan kayu. Kemudian anak panahnya itu terdiri dari bahan bambu. Kemudian ada bulu unggasnya. Ada mungkin mentok, kalkun dan sebagainya. Nah, ya, jemparingan itu berarti anak panah memang sebetulnya. Jemparing adalah anak panah ya. Yang terdiri dari deder. Saya contohkan ya. Ada deder, ya, kemudian bedor, ada bedor, mata panah ini, kemudian ada bulu, nah ini bulu mentot, kemudian ada nyenyep, nih, seperti ini, kemudian nanti ada talinya, busurnya itu. Berarti ketinggian dari busurnya itu menyesuaikan dengan si atletnya. Iya, benar. Kalau saya tingginya 150, busurnya juga harus 150 gitu harus ya, Pak? 150, paling tidak. Ya. Lebih tidak apa-apa. Oh, lebih tidak apa-apa. Semakin tinggi semakin bagus. Semakin sulit. Semakin sulit Boleh mananya. saya pegang, Pak? Monggo silakan. Oh iya. Ini dibikin sendiri ya, Pak? Ada pengrajinnya. Ada pengrajinnya. Nah, ini sebetulnya bisa juga termasuk nanti kreatif. Ekonomi kreatifnya nanti akan ada di sini nanti. Baik. Iya. Oke, kemudian ada sasarannya adalah wong-wongan. Wong-wongan. Wong-wongan itu panjangnya cuma 30 cm sekian ini. Oh iya. Diameternya seperti orang-orangan. Bukan. Wong-wongan itu bukan orang-orangan ya, Pak? Bukan. Boneka. Seperti lemper. 30 cm, diameternya cuma 3 cm. Kecil banget. 3 cm. Wow. Nah, kemudian jarak manahnya 30 meter. Jadi sebetulnya agak kecil banget. Tapi memang mereka itu titis, jadi tidak ada masalah. Ya. Terlatih ya, Pak ya? Iya. Pak, kalau pada umumnya yang saya tahu itu kan olahraga panahan itu kan berdiri ya, Pak? Saya yakin kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu di sini manahnya duduk itu pasti ada filosofinya kan, Pak? Iya, jadi begini, memang jemparingan itu dilakukan dengan posisi duduk bersila. Duduk bersila. Nah, gaya memanah dalam posisi duduk bersila itu sejalan dengan filosofi jemparingan. Nah, yaitu pamentanging gandewa, pamantenging cipta. Nah, pamentanging gandewa, pamantenging cipta. Ya, artinya gini, membentangnya busur itu ya, seiring dengan konsentrasi yang ditujukan pada sasaran yang dibidik. Nah, manusia maksudnya gini, filosofinya manusia yang memiliki cita-cita, ya, hendaknya berkonsentrasi penuh pada cita-citanya agar dapat tercapai. Sekarang teman-teman semuanya udah pada tahu ya tentang Pura Pakualaman yang masih melestarikan kebudayaannya yang keren banget. Nah, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!